Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Pak Rahman dalam materi pelajaran fikih kelas 3 semester 1. Bahasan kita di bab 1 yaitu sholat sunnah rawatib. Meliputi pengertian sholat sunnah rawatib, waktu dan bilangan sholat sunnah rawatib, keutamaan sholat sunnah rawatib, dan membiasakan sholat sunnah rawatib. Pengertian sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi atau mengikuti sholat fardu. Sholat sunnah rawatib dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, sholat sunnah rawatib muakkad, dan yang kedua, sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Disebut muakkad karena menjadi kebiasaan sehari-hari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ghairu muakkad tidak menjadi kebiasaan Nabi, sebab kadang-kadang dilaksanakan dan kadang-kadang tidak dilaksanakan oleh Nabi SAW. Nah, anak-anak, tujuan diperintahkannya sholat sunnah rawatib ini adalah untuk menambah atau menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada sholat fardu kita. Waktu dan bilangan sholat sunnah rawatib. Waktu pelaksanaan sholat sunnah rawatib adalah sebelum dan sesudah sholat fardu. Sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu disebut sholat sunnah rawatib qobliyah. Sedangkan sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sesudah sholat fardu disebut sholat sunnah rawatib ba'diyah. Yang termasuk sholat sunnah rawatib muakkad, yaitu A. 2 rakaat sebelum subuh, B. 2 rakaat sebelum sholat duhur, C. 2 rakaat sesudah sholat duhur, D. 2 rakaat sesudah sholat maghrib, E. 2 rakaat sesudah sholat isya. Sedangkan yang termasuk sholat sunnah rawatib ghairu muakkad yaitu A. 2 rakaat sebelum sholat duhur dan 2 rakaat sesudah sholat duhur. Yang mana sholat ini dikerjakan setelah 2 rakaat sholat sunnah rawatib muakkad. B. 4 rakaat sebelum sholat asar. C. 2 rakaat sebelum sholat maghrib. D. 2 rakaat sebelum sholat isya. Keutamaan sholat sunnah rawatib. Anak-anak, ada beberapa keutamaan dalam sholat sunnah rawatib. Di antaranya adalah 1. Bagi orang yang melanggengkan melaksanakan sholat sunnah rawatib diharamkan dari api neraka. 2. Akan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Pahala sholat sunnah termasuk sholat sunnah rawatib dapat menutup kekurangan pahala sholat fardu kita. 4. Mendapat banyak kebaikan. 5. Doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membiasakan sholat sunnah rawatib. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, untuk menutupi kekurangan pahala sholat fardu yang kita lakukan, sebaiknya kita membiasakan sholat sunnah rawatib dari sekarang meskipun hanya 2 rakaat. Cara pelaksanaan sholat sunnah rawatib sama dengan sholat wajib atau sholat fardu. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan sholat sunnah rawatib, yaitu 1. Tidak didahului azan dan iqamah. 2. Diawali dengan niat menurut
macam sholatnya. 3. Dilaksanakan secara munfarid atau sendirian. 4. Bacaannya tidak dinyaringkan. 5. Jika lebih dari 2 rakaat, lakukan setiap 2 rakaat salam. 6. Sebaiknya tempat mengerjakan sholat sunnah pindah sedikit dari tempat sholat fardu. Demikian anak-anak bahasan kita tentang sholat sunnah rawatib. Semoga ilmu kita bertambah dan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Pak Rahman akhiri, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.